kita harapkan jawaban mungkin dari PPKD tingkat kabupaten mungkin, terus juga yang terhormat Bapak Bupati ada kemurahan hati untuk bisa memediasi, apalagi secara fisik. Mau coba-coba berhadapan dengan saya. Oh berarti mereka fokusnya ke fisik berarti ya? Ya, dan hemat saya kalau intimidasi itu terjadi, yang dirugikan itu cuma orang yang diintimidasi sama calonnya. Aduh, asa maneh uing preman cing teh barengan. Oke, kembali lagi bersama saya Muban Hibatullah di Let Me Tell You, ceritakanlah sesuai fakta. Di sini sudah ada yang menemani Kang Denny Arisandi. Dari Kecamatan Pakenjeng, Pakenjeng. ya, dari Kecamatan Pakenjeng, Desa Karangsari. Desa Karangsari. Kebetulan kemarin pas pemilihan kepala desa ya Kades ya Pak. Kang Denny, ada informasi pernah menjabat dari 2006 sampai 2011. Terus off dulu itu nyalonin atau nyalonin kembali atau enggak? Enggak. Oh enggak. Baru kemarin Pernah satu kali. Kebetulan sama gagal. Gagal. Kekalahan yang tertunda ya. Terus gagal itu ya. Terus yang kemarin apa sih Kang Denny termotivasi untuk, kan udah gagal nih, mau mencalonkan kembali gitu sebagai kepala desa. Apa sih tujuan Kang Denny? Terlihat greget banget gitu. Apa sih motivasinya nih? Pengen dengar kita nih. Yang pertama mungkin ada mungkin kepentingan pribadi maupun secara umum gitu ya. Kalau kepentingan pribadi, saya kebetulan dari keluarga miskin ya. Terus pernah ditinggal jauh oleh orang tua. Jadi PKW yang akhirnya saya hidup di jalanan. Setelah kesini saya udah dewasa, mungkin pengen ibu saya kembali. Ibu saya berangkat TKW-nya itu dari tahun 1989. Maaf, berarti pas usia Kang Denny berapa? Pas ditinggal? Kelas 2 SMP waktu itu. Terus kesininya saya udah dewasa, mungkin malu lah. Ya. Terus ingin balas, walaupun tidak akan mungkin terbalaskan terhadap orang tua itu, balas budi. Alhamdulillah di tahun 2019 beliau mau kembali, siap berdomisili lagi di Indonesia dan berkumpul bersama keluarga. Tapi mungkin ada ini, mungkin orang tua kalau lihat anaknya tidak hanya cukup dalam segi akhlak, mungkin Ya, betul. ekonomi juga kadang jadi kekhawatiran bagi orang tua. Baru 1 tahun 2020, dari 2019 sampai 2020 beliau ngomong lagi, katanya izinin emak mau kembali lagi ke sana karena alasan ekonomi gitu. Dan saya membujuk. Jujur saya itu ada basic itu satu di jalanan. Orang lain bilang preman. Ya. Kalau untuk mencari ekonomi dari jalanan, jujur saya udah tidak sanggup dan sudah tidak mau. Pernah basic juga di politik lah. Nah, saya mencoba untuk
memberikan supaya ibu saya gitu tentram gitu. Iya, iya. Wah, anaknya jadi kepala desa mah gitu. Iya, iya. Udah ketinggalan menjadi kepala desa ketinggalan gararaga. Ada satu kebanggaan. Ada satu minimal itu ada satu kebanggaan. Ya saya mencoba itu kepentingan pribadi supaya ibu saya betah berkumpul bersama keluarga, bersama anak dan cucunya. Agak lebay ya, maaf. Tapi untuk kepentingan umum, saya mungkin ingin mendedikasikan diri saya, mudah-mudahan ada manfaat bagi masyarakat desa dalam beberapa hal mungkin ya, terutama menyangkut anggaran. Sekarang desa kan dikasih anggaran, keluasan anggaran yang kami pandang sangat wah aja. Waktu dulu saya jadi kepala desa di tahun 2006 sampai 2011 itu dana desanya itu cuma 70 juta Per tahun, Pak. per tahun. Berikut insentif dan lain sebagainya. Oh, udah berikutnya. Kalau sekarang kemarin di desa kami di Karangsari itu sampai 1,2 kalau nggak salah, malahan yang 2023 ini drastis naik sampai 1,7 hampir 500 juta kenaikan. Itu sesuai jumlah penduduk atau gimana, Pak? Sesuai jumlah penduduk. Upami buntut malah 70 juta dipencit ke 200 juta lagi tas seimbang. Iya. Tapi sayang kadang penyerapan anggaran tersebut atau perealisasian anggaran yang sangat besar tersebut kami pandang kurang maksimal, bukan jelek ya, tapi kurang maksimal. Karena mungkin sistem atau pola pikir masyarakat desa itu sendiri belum nyampe. Nah, di sana mungkin membutuhkan pengelolaan anggaran itu secara transparan, terus secara partisipatif juga. Iya, betul, Pak. Kebanyakan di desa kami ya. Iya. Mungkin kalau desa lain kurang tahu. Kemarin itu kalau menentukan program itu kadang di dalam acara Musrembang Des itu kadang masyarakat itu cuma mendengarkan ini ada pembangunan di sini gitu. Iya. Anggarannya kadang masyarakat secara menyeluruh tidak tahu. Tidak tahu ya. Gitu. Nah, berangkat dari hal tersebut, bukan saya mampu dan saya bisa. Cuman saya ada sedikit pengalaman waktu dulu. Saya mempunyai ide gimana nih kalau anggaran yang begitu besar ini kita manfaatkan. Iya. Dulu waktu kita bicara kisaran di 70 juta aja, kita mampu ada beberapa pembangunan yang memang kalau dengan dana tersebut mungkin tidak tercapai. Tapi kita pancing partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan anggaran tersebut supaya ada pembangunan yang maksimal. Seperti adanya gotong royong, terus masyarakat dipancing supaya gimana gitu. Swadaya ya. Swadaya. Apalagi kan sekarang yang begitu besar, tetapi mindset yang timbul di masyarakat ada nggak saya anggaran lain mah itu kudu gotong royong deh. Iya betul. Kudu penting aya pembangunan lah. Keun bae rek jadina aus goreng oge gitu. Penting ya pembangunan. Nah, berangkat dari itu saya memberanikan diri walaupun saya udah menganggap kalah. Kemarin itu udah menganggap kalah. Karena persiapan perang gitu, kalau dianggap perang
di pertandingan tersebut saya tidak memiliki apa-apa. Cuman punya niatan jadi kades, terus sosialisasi bareng-bareng dengan masyarakat, membentuk pola pikir bahwa pilkades itu bukan hanya kepentingan calon atau pribadi dan kroninya saja. Ini adalah menjadikan kepentingan secara menyeluruh masyarakat desa. Makanya kita ajak masyarakat berdiskusi gimana, mulai cara kita memenangkan pesta demokrasi ini, terus setelah kita menang ada apa tahapan-tahapan kerja kita gitu. Sementara untuk bagus juga sih Pak kalau saya mengutip yang tadi ya, dari 2006 ya, 2006 pernah menjabat sampai 2011. Anggaran dana 70 juta untuk 1 tahun itu lebih dari kurang atau cukup atau lebih dari cukup gitu. Soalnya perbedaannya sangat jauh kan sama sekarang. Dulu 70 juta tahun 2006. Apa sih kendala dulu gitu sama sekarang? Sekarang kan kata Kang Denny gede lah, besar banget untuk anggaran desa. Sebetulnya kalau saya bukan masalah besar dan kecilnya anggaran, tapi lebih bagaimana itu pemanfaatan anggaran tersebut, terus anggaran tersebut tidak tersia-siakan, apalagi mungkin sekarang udah jadi tren ya korupsi. Udah rahasia publik itu. Iya. Tapi gimana cara pemanfaatan anggaran tadi supaya hasilnya maksimal dan sifatnya anggaran tersebut jadi modal lah, investasi ya untuk rumah tangga desa. Itu modal letiknya sesuai jeung modal, sesuai jeung kemampuan, yuk orang manfaatkan bareng-bareng supaya bisa meningkat. Gitu. Percuma sekarang anggaran gede tapi pemanfaatannya kurang manfaat, kadang tidak benar, yang akhirnya apa? Dampaknya secara menyeluruh kerugian untuk masyarakat desa maupun negara. Dulu dengan anggaran 70 juta swadayanya kokoh ya untuk jadi terbina lah ya edukasi ke masyarakat. Kalau sekarang dengan anggaran besar, masyarakat kadang punya perspektif ya udahlah ada anggaran dari negara gitu desa gitu kan. Terus misalkan ada kegiatan desa nih, pembangunan apa misalkan, asumsi masyarakat kebanyakan, nggak semua juga sih, kebanyakan ini ada upah kerjanya nggak nih gitu kan. Kan kalau dulu misalkan dengan budget 70 juta dalam 1 tahun, otomatis kita dengan full mengedukasi ke masyarakat bahwa swadaya itu harus tetap nomor 1 misalkan. Dengan perbedaan tersebut sekarang berkurang atau tetap kokoh swadaya tersebut gitu. Dengan anggaran 70 juta dengan sekarang yang gede gitu Pak. Sebetulnya kalau masyarakat itu gimana ya? Kalau masyarakat di kita itu masih mungkin SDM lah, terutama di daerah-daerah kampung seperti kami ini. Sebetulnya ini lebih ke apa visi misi si pemangku kebijakan di tingkat desa, contoh kepala desa ataupun LPM atau BPD. Ya. Itu. Terus membuat opini publik yang apa ya, yang kreatif gitu, inovatif, mengajak masyarakat ya edukasi tadi, terus menjelaskan bahwa anggaran ini gimana. Yang akhirnya masyarakat mengerti. Sebetulnya masalah gotong royong di masyarakat khususnya pedesaan masih terbangun dengan baik. Tetapi kan ini sayangnya ada ya mungkin oknum lah ya. Oknum yang menggiring bahwa
nilai-nilai swadaya itu sudah waktunya dikikis habis. Karena mungkin karena lahirnya anggaran yang besar, mereka itu jadi berpikir gimana kita bisa merasakan anggaran tersebut. Ya. Itu. Hayang kebagian ya, Pak. Jadi terbersit gimana nih dengan anggaran yang gede kita bisa bagi-bagi kue, potong-potong kue dengan aman. Tidak berpikir bahwa ada kerugian yang dirinya sendiri mungkin rugi lah. Sebetulnya rugi. Contoh lah, dari 82 desa kemarin kalau nggak salah yang lolos incumbent itu cuma 26. Yang lolos incumbent. Incumbent 26. Berarti tidak nyampe 50%. Itu faktor, kan kalau sudut pandang saya ya, incumbent kuat kan, Kang Denny kuat, masih berkuasa lah, bisa pendekatan ke masyarakat juga misalkan, itu sampai dari 82 yang lolos cuma 26. Nah itu faktor apa sampai seperti itu? Padahal incumbent calon paling terkuat gitu kan. Iya. Mungkinan hemat saya mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Justru yang kadang yang muncul di masyarakat itu subjektifnya itu tetap ke anggaran wah kan dari anggaran kecil jual gede ya. Iya. Masyarakatnya naon ya, ngebangun naon ya gitu. Nah, untuk publikasi dari si kepala desanya itu sendiri bahwa anggaran ini pakai ini mungkin kurang terserap oleh masyarakat. Nah, sudut pandang Kang Denny kemarin lah, sebelum masa jabat Kades yang sebelum pencalonan kemarin, untuk misalkan realisasi anggaran terbuka nggak sih ke masyarakat? Atau kan ada istilah, kalau lihat saya lewat jalan mana misalkan ada kantor desa lah, di sana dipang-pang, ada LPJ yang bikin dari banner gitu kan. Nah di tempat Kang Denny sama seperti itu atau? Banner pernah lihat, tetapi aduh ini saya masuk ke rumah tangga orang atau ya yang muncul tanggapan publik kemarin mungkin lebih ke kurang pas mungkin. Makanya hasil terlepas ya dari takdir itu, hasil perolehan suara incumbent kemarin jatuh. Berarti respect atau kepercayaan publik ya sudah bisa digambarkan mungkin. Nah Kang, sekarang kita fokus kembali ke pencalonan yang kemarin lah ya, pemilihan Kades. Ada sih untuk sekelas pemilihan Kades, soalnya terlihat favorit banget gitu. Ada nggak misalkan di pemilihan Kades tersebut ya, katakanlah money politik lah. Memang ada temuan. Kebetulan Desa Karangsari itu salah satu desa dari 82 desa yang ikut pencalonan tahap 2 kemarin. Kalau nggak salah ada 3 desa ya. 3 desa di Kecamatan Tarogong Kaler, entah desanya apa, terus Sukawening kalau nggak salah, terus Pakenjeng, kebetulan desa Karangsari itu mengajukan beberapa keberatan tentang adanya masalah dan perselisihan itu. Ya kami bukan melawan kodrat atau takdir, tetapi kami sekarang bersuara itu mudah-mudahan mengutarakan keberatan itu mudah-mudahan ada manfaat lah untuk kedepannya, terlepas dari kekalahan dan kemenangan. Tapi mudah-mudahan ada pelajaran yang kita dapat untuk semua dari beberapa opsi yang dianggap kejanggalan oleh kami kemarin. Kita sampaikan, terus
kita harapkan jawaban mungkin dari PPKD tingkat kabupaten mungkin, terus juga yang terhormat Bapak Bupati ada kemurahan hati untuk bisa memediasi bahwa ini gimana ya untuk penyelesaian, lebih ke penyelesaian. Tapi keluhan tersebut sudah tersampaikan secara lisan atau tulisan? Secara lisan maupun tulisan juga udah kita sampaikan. Mulai dari birokrasi terbawah misalkan dari PPKD tingkat desa, terus ke Porkopimcam kemarin. Nah sekarang kalau lihat statement Pak Sekdis DPMD, kemungkinan ditarik ke PPKD kabupaten. Oh sudah sampai ke DPMD berarti ya? DPMD. Terus gambaran untuk sementara apa statement dari Pak Sekdis terkait keluhan seperti ini? Kan saya kemarin mengajukan tentang masalah dan perselisihan, terus katanya perselisihan nggak ada katanya, Ya. cuman permasalahannya. Tapi kapan gitu ada mediasi, terus verifikasi ke lapangan. Ya. Oh selama ini belum ya? Belum. Waktu kita menyerahkan laporan tertulis juga ke Porkopimcam, nggak ada pertanyaan secara lisan. Gimana sehingga muncul laporan tulisan ini gimana nggak ada. Laporan gimana? Laporan tulisan kita kan mungkin dikaji ya, dikaji. Terus kenapa nih ada laporan semacam ini? Emang ada temuan apa gimana gitu? Itu Kang maaf, bentuk laporan tersebut dari satu pelapor atau dari pelapor tersebut mewakili, kan dari Akang dari Karangsari ada 2 calon ya? Ada 3 calon. Tiga calon. Nah yang satu kan yang menang lah, yang satu berarti yang belum menang ya, yang kalah. Nah dari si yang pelaporan itu dari dua calon, mewakili 2 calon tersebut, atau sebagai masyarakat yang kurang setuju terhadap teknis, atau ada temuannya apa gitu? Dari masyarakat sendiri ada tentang money politik gitu. Terus dari calon cuman saya. Saya menganggap di samping money politik itu yang dilakukan oleh pendukung atau tim sukses. Kebetulan yang kami dapat informasi itu dari calon nomor 2 dan 3. Itu ya. Dari tim sukses maupun pendukung. Ya. Tapi juga ada kejanggalan-kejanggalan melalui lisan maupun tahapan-tahapan kinerja yang dilakukan oleh PPKD maupun Porkopimcam yang dianggap merugikan kami. Menurut saya gitu. Tapi kalau ini Kang, kalau menurut pandangan PPKD tingkat desa misalkan, mereka seperti apa? PPKD tingkat desa ya di desa kami kemarin saya anggap kurang profesional dan proporsional dalam menjalankan kinerjanya. Contoh lah, sebelum pencoblosan kita dapat laporan dari masyarakat, abdi mah nampi artos ya Pak. Dari calon A misalnya dari pendukung atau mungkin tim sukses. Iya. Nggak mungkin kalau dari calonnya langsung ya. Iya. Tapi bahasanya ini dari nomor urut sekian, ada uang gitu. Terus hemat saya, masyarakatnya yang langsung yang ngomong itu kan? ngomong ke saya, tapi kan apa hak saya gitu. Ya saya persilakan untuk lapor ke PPKD. Nah, dan saya berinisiatif nelpon ke PPKD. Kebetulan ke ketua PPKD-nya ya. Pak, ini ada temuan gini. Apa sih upaya Bapak selaku ketua panitia PPKD? Jawabannya
ya ntarlah konfirmasi ke Forkopimcam katanya. Ini udah mendesak loh, 1 hari lagi pemilihan saya. Ya insya Allah secepatnya. Itu kalau nggak salah saya pagi-pagi. Malamnya saya menerima laporan, kan karena udah malam nggak etis juga ya ngomong ke PPKD, makanya pagi-pagi nelpon. Ya udah tunggu aja dulu keputusan dari Forkopimcam katanya. Karena ketidaksabaran saya mungkin, saya juga nelpon ke anggota Forkopimcam. Yang satu waktu itu kemungkinan ada teknis ya, sinyal jelek mungkin. Terus yang satu bisa komunikasi dengan lancar. Bahasanya saya mohon petunjuk. Ini kita dapat temuan indikasi adanya politik uang. Kan bisa dibuktikan kan itu hal itu. Iya, barang bukti udah ada. Barang bukti udah ada. Ya, jawaban beliau itu ya udah Kang, dimonitor aja. Terus dokumentasikan gitu. Langsung saya jawab lagi melalui voice note waktu itu bukan ranah saya, kata saya. Kalau kita mendokumentasikan terus mengembangkan permasalahan itu bukan ranah saya. Ini ranahnya mungkin siapa, saya juga nggak tahu. Mungkin lah Forkopimcam atau PPKD, kata saya. Terus saya tidak mau terjadi konflik. Kalau tim kita atau pendukung kita yang mengecek permasalahan itu mungkin pasti terjadi. Pasti. Ya jawaban Forkopimcam waktu itu entar. Sampai ini dampaknya loh. Ini seolah-olah menjebak saya supaya melakukan kesalahan. Sehingga saya dapat sanksi gitu. Ini yang udah jelas-jelas harus dikasih sanksi. Nggak ada sanksi, nggak ada upaya pembenaran bahwa oh iya atau tidaknya, betul atau tidaknya itu. Atau belum ada tindak lanjut atau enggak ada tindak lanjut? Nggak ada kan pemilihannya udah. Tapi kalau seperti itu dianggap sah, yang mengesahkan itu kan pihak PPKD dulu atau gimana kalau Kades? KPPSD? Kalau prosesnya pencoblosan kebetulan kemarin dari 10 TPS ya. Kan langsung dibuka kan di TPS tersebut? Di TPS tersebut. Terus dianggap sah juga tapi? Kalau saksi saya tidak menandatangani. Belum ditandatangani? Belum ditandatangani oleh saksi. Kebetulan ada di 10 TPS itu ada saksi-saksi. Terus yang 10 itu mendelegasikan ke 1 orang saksi calon. Nah, saksi calon saya tidak menandatangani dengan alasan dia tidak menerima, kan biasanya kalau di pemilu ya ada surat C1 ya. Iya, C1 ya. Berapa jumlah hak pilih di TPS ini gitu. Terus yang masuk, yang sah suara berapa, terus perolehan suara nomor urut ini berapa. Terus yang daftar hadirnya itu siapa saja. Iya. Itu tidak diterima oleh saksi saya. Makanya saksi tidak menandatangani. Sampai sekarang belum ditandatangani. Belum. Terus menurut Kang Denny, kalau itu boleh-boleh saja atau melanggar suatu sistem aturan kalau ada permainan money politik? Terus tugas siapa yang harus menindaklanjuti hal tersebut? Justru itu, terlepas dari kemenangan dan kekalahan, ada 2 target buat saya sekarang menyuarakan hak saya mungkin ya. 1, tentang money politik. Kita coba edukasi masyarakat tentang bahayanya money politik. Iya betul. Karena kalau kemarin ya waktu kalau nggak salah dalam penentuan nomor urut kita dikumpulkan para calon, terus ada bentuk sosialisasi dan statement yang dilakukan oleh
Forkopimcam maupun PPKD, di sana saya memandang statement tentang money politik tidak begitu greget, seolah-olah money politik itu tidak ada sanksi. Tapi diulas, dibahas, ada pembahasan tentang money politik. Justru saya yang mempertanyakan, gitu. Karena waktu itu ada salah satu bagian dari Forkopimcam yang begitu dengan gagahnya, kalau ada yang intimidasi, itu melakukan, apalagi secara fisik, mau coba-coba berhadapan dengan saya. Oh berarti mereka fokusnya ke fisik berarti ya? Iya. Dan hemat saya kalau intimidasi itu terjadi, yang dirugikan itu cuma orang yang diintimidasi sama calonnya. Aduh, asa maneh uing preman cing kan. Oh iya, kayak gitu Kang. Lebih kan kena intimidasi. Berangkat Ada dari preman itu, pensiun calonnya Kang. kebetulan saya biasa dipanggil Kang Denny Mus juga. Oh, panggilannya Mus gitu, Kang Mus. Terus saya berpikir kalau intimidasi jelas melanggar ya, bahaya juga. Tetapi kalau secara dampak, justru money politik lebih membahayakan. Lebih membahayakan. Itu. Salah satu contoh gini mungkin, kalau salah satu kandidat membagi-bagikan uang, menghambur-hamburkan uang demi mencapai kemenangan, dari mana? Ibadah itu bukan kenapa tidak dari kemarin gitu. Iya. Bagi-bagikan uangnya cuma di waktu mau pemilihan. Itu menghamburkan uang. Terus entah dari mana untuk gantinya itu. nanti kalau mungkin kalau yang gayanya seperti itu mungkin kalau udah jadi beliau bisa buka perusahaan kayaknya gitu Pak. Jadi Kang Denny kalau misalkan ada satu calon terus lolos tapi tadinya ada permainan money politiknya kan harus ada pengembalian kan. Nah, mungkin dia itu bisa nanti kalau udah jadi saya mau buka perusahaan nih gitu. Meskipun misalkan caranya bagaimanapun kayaknya. Ya kalau perusahaan kan dalam tanda kutip ya, misalkan usaha apa aja gitu kan. Kalau untuk usaha mungkin yang profesional nggak usah jadi kepala desa. Ya itu ya. Udah aja pakai modal daripada habis pakai pencalonan, untuk modal usahanya dari Yang mana? dibagikan tadi modal usaha aja gitu kan. Gitu. Jadi ginilah. Mungkin ini udah jadi rahasia umum ya. Iya emang. Kalau salah satu kandidat yang membagi-bagikan uang, atau dengan kata lumrahnya itu politik uang ya, otomatis dia itu harus mengganti uang itu. Sebab kalau dilihat dari upah atau gaji atau insentif yang didapatkan, contohnya kepala desa cuma 3 juta kalau nggak salah, belum pajak gitu. Kalau nggak salah, ya kalau dihitung per bulannya gitu. Termasuk operasional, SPD misalkan perjalanan dinas sudah termasuk. Operasional beda lagi mungkin ada. Beda lagi ada. Saya kurang memahami lah. Tapi kalau sekarang ada yang habis 300 juta, 400 juta. Kalau kisaran upah cuma 3 juta. Terus periode sampai 6 tahun. Repot gitu mau Kang Denny repot. Nggak bisa kembali modal itu mah. Nggak bisa pasti. Jadi ini saya menganggap ada bahaya laten. Kalau melakukan money politik, pasti pejabat terpilih tersebut bukan hanya kepala desa lah mungkin. Dituntut korup. Ya. Kalau setelah korup, yalah sabuni-buni nage nyumput gentaran sih, pasti bakal tercium itu. Nah, biasa dalam neskat cium itu komo ku oknum lah. Pasti
oknum masih lah benernya Iya, iya, iya. perlu dijabarkan ti sababaraha instansi mungkin lembaga dan lain sebagainya. Pasti dicok-cok gitu, gini kayak istilah ATM berjalan dan sebagainya. Iya. Jadi korupsinya itu bukan hanya itu, tapi selama dia menjabat terus melakukan korupsi karena dicok-cok deh ya. Iya. Terus yang rugi siapa? Masyarakat mungkin, dalam hal ini masyarakat rugi. Terus dalam uang negara juga mungkin yang dikucurkan ke desa, mungkin realisasinya pasti ada tersendat-sendat atau ya tidak sesuai juklak-juknis mungkin. Walaupun biasalah SPJ bisa diakal-akali gitu ya. Itu kan ada bahaya latennya dari mana politik. Itu saya anggap money politik itu harus sudah waktunya jadi sorotan bagi semua pihak. Bukan hanya masyarakat, bukan hanya calon, bukan hanya APH, terutama di pemangku kebijakan juga. Tapi Kang Denny kayaknya kan udah rahasia publik lah ya, ada istilah serangan fajar kan, serangan apa gitu kan. Mungkin pemangku jabatan juga udah tahu hal ini kan. Ya. Terus susah juga kayaknya mereka cari solusi untuk menindak hal seperti itu harus dihapus gitu. Belum ada solusi atau udah dibiarin aja lah, udah jadi kebiasaan misalnya. Kalau mentok di kata susah, ya udah jangan jadi pejabat atau pemimpin. Betul. Semaksimal mungkin harus diakalin berarti itu. Iya. Virus itu teh ya. Virus. Dan waktu itu ya saya pernah ngomong ke Pak Kopimcam bahwa ini money politik ini gini bahayanya gini. Wah kan ini kan ada perda atau perbu, kita ngacu ke sana gitu. Sementara kalau lihat perda dan perbu dalam pembuktian money politiknya itu kadang susah buat jalan masyarakat membuktikannya. Karena kita harus mengacu ke peraturan tersebut, ke payung hukum tersebut. Susahnya seperti apa? Ya, kalau mengacu ke perda atau ke perda? Penjabarannya lebih spesifiknya gimana ya buat kita yang di lapangan, PPKD atau masyarakat sendiri untuk mengkontrol tidak terjadinya money politik itu gimana? Terus lapornya ke siapa? Nah, gitu. Itu kurang diserap. Jangankan oleh masyarakat, saya sendiri sebagai calon gimana sempat mempertanyakan sendiri kan ke pihak Forkopimcam waktu itu. Malahan ya statementnya dianggap merugikan bagi saya. Karena seolah-olah money politik itu tidak ada sanksi. Padahal di Perda maupun di Perbu jelas ada sanksinya walaupun kurang menggigit. Itulah kurang. Tapi sanksi tetap ada. Tetap ada. Terus di KUHP-nya juga di 149 ayat 1 jelas. Walau tentang suap menyuap gitu. Iya, Pemilihan. Walaupun ya dianggap hukumannya juga kurang maksimal, cuma 9 bulan kalau nggak salah dengan denda berapa gitu. Terus sanksinya ada nggak yang misalkan udah ketahuan nih si salah satu calon ada suap menyuap money politik itu bisa di blacklist dari pencalonannya atau gimana? Ya itulah yang saya tuntut yang keduanya itu tentang profesional dan proporsional panitia penyelenggara dalam melaksanakan tahapan-tahapan kinerjanya. Ya justru itu yang kita soroti dan yang kita kritisi juga. Tapi sudah pelaporan tersebut sudah masuk ke sudah secara semua belum dari birokrasi bawah udah tahu permasalahan ini. Udah. Walaupun terus kita cari karena ketidakpuasan kita ya. Walaupun apa konsekuensinya dan resikonya, kita cari terus bukti-bukti kecurangan-kecurangan, indikasi ya mungkin karena belum terbukti
indikasi kecurangan-kecurangan atau kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh paslon, tim sukses maupun penyelenggara juga. Penyelenggara juga seperti PPKD. Aduh, kadang-kadang kalau yang lain-lain ngomong itu sesuai perda, perbu, perda, perbu, perda, perbu, tetapi mereka kadang tidak mengindahkan yang seharusnya mereka lakukan. Contoh seperti pelaporan dari masyarakat tentang adanya temuan money politik dan lain sebagainya. Nah, cuman menerima laporannya dengan tulisan tangan. Bapak kronologisnya saha nami, kronologisnya kumaha gitu. Padahal di Perbub itu seharusnya sudah disediakan formulir tentang pengaduan tersebut. Oh, form untuk pelaporan ada. Untuk pelaporan ada. Tapi itu tidak dilakukan oleh PPKD. Padahal mereka ngomong selalu perda, perbu, perda. Oh, kalau si masyarakat laporan udah disediakan form yang wajib diisi gitu. Iya, dituangkannya di formulir Di form tersebut. Tapi tidak dipergunakan. Tidak dipergunakan. Entah ketidaktahuan apa. Tapi formnya ada, Kang Denny, formnya seharusnya ada karena telah diatur dalam Perbub tersebut. Jadi gimana ya? Sekelas di desa gitu ya. Terus favorit juga sih kayaknya. Sampai misalkan ada money politik, pengen jadi kepala desa, syaratnya ini yang terakhir harus punya uang berarti gitu. Untuk sebagian orang gitu kan. Untuk sebagian. Terus Kang Denny sendiri kenapa nggak meniru gaya tersebut? Kebetulan, aduh maaf ini bukan sok bersih ya. Iya. Justru kita harus mulai berproses ya untuk menentukan kualitas akhir menjadi pemimpin yang berkualitas. Mungkin dalam tahapan pemilihan juga kita harus memperlihatkan kebenarannya juga, bersihnya juga gitu. Kalau hasil dari money politik ya itu udah mulai kotor gitu. Entarnya gimana gitu tentang kualitas. Walaupun mungkin ada yang kotor, ada yang enggak. Ya. Gitu. Makanya saya mencoba dari tadi mengedukasi masyarakat tentang ini hajat kita loh. Iya, betul. Bukan hajat calon loh. Iya, betul kan. Kita berbicara nurani gitu. Ayo. Tapi alhamdulillah masyarakat, saya berterima kasih terhadap warga masyarakat Desa Karangsari. Kemarin saya dapat suara 1241. Alhamdulillah saya tidak mengeluarkan iming-iming uang dan lain sebagainya gitu. Malahan saya merasa bersedih lah. Di masa sosialisasi, kampanye, justru saya disumbang oleh mereka. Waktu sosialisasi, Pak kan dia hayang kedatangan ku Bapak Kalmur Abdi, kadang-kadang kopi, makanan, rokok mereka yang menyediakan. Malah ironis, mereka itu rokok bako sama jarum coklat. Iya. Kalau saya dikasih sampurnami sama masyarakat. Aduh. Tapi iyalah, mungkin ini udah takdir mungkin ya. Tapi kalau lihat seperti itu masyarakat menyimpan kepercayaan sih tanpa iming-iming apapun gitu kan. Mereka udah mendukung, bahkan mengorbankan, bahkan dari mereka kan materinya Kang Denny, bukan Kang Denny yang mengeluarkan misalkan. Kekecewaan masyarakat, permasalahan ini kan pasti tahulah masyarakat, ada sebagian masyarakat yang tahu tak kekecewaan dari permasalahan ini, bentuk kekecewaan masyarakat seperti apa yang tersampaikan ke Kang Denny gitu. Bukan hanya tersampaikan ke saya, mungkin sekarang saya mendengar masyarakat membuat petisi. Oh, betul ya. Petisi untuk disampaikan ke Bupati
untuk penolakan hasil rekapitulasi suara kemarin. Malahan kalau nggak salah kemarin sudah terkumpul tanda tangan dan fotokopi KTP itu lebih dari suara yang didapat kemarin saya. Mungkin dari calon nomor urut 2 dan 3 juga ada yang ikut bikin petisi tidak setuju mungkin. Karena adanya money politik dan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oknum penyelenggara gitu. Nah, Kang Denny kan gini, untuk kecurangan-kecurangan atau misalkan ada oknum, ada permainan ya misalkan politik uang, menurut peraturan tidak boleh kan itu, tidak boleh melakukan hal tersebut. Tapi saya juga kurang tahu sih peraturannya seperti apa, bunyinya seperti apa, atau perbubnya seperti apa, kurang tahu juga. Nah, kalau misalkan khusus untuk ada nih celah kecurangan, bahkan buktinya bisa kita angkat, misalkan bisa Kang Denny angkat, tindak lanjut dari pemangku jabatan untuk menyelesaikan masalah ini untuk sementara baru statement dari Pak Sekdis, tapi belum ada instruksi untuk mediasi. Nah, harapan Kang Denny seperti apa gitu? Untuk menangani permasalahan ini harus lebih serius dan dibutuhkan kerja keras untuk membuktikan atau apa ya, membuktikan dan coba mencari kebenaran dari mungkin laporan yang kami laporkan. Kebetulan dari 82 desa kan yang angkat permasalahan cuma 3 desa. Cobalah PPKD kabupaten konsentrasi di 3 desa tersebut untuk penyelesaian permasalahan ini. Dengan fire-nya lah. Harus satset ya. Jangan nunggu dulu SK Darmum capek. Oke, PT UN. Oh iya. Paling gitu. Ciklah buktikan bahwa mereka itu dengan niat pribadi dan sumpah jabatannya, bahwa mereka menyepakati dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi itu terselenggara pesta demokrasi yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Bukan hanya aman gitu. Terus kalau misalkan permasalahan ini jadi temuan terus terungkap, bahkan oh betul nih ada kecurangan, bisa didiskualifikasi atau menurut Perbu misalkan? Saya kurang tahu ya. Tapi kalau saya berharap kalau lebih fair, kita meminta pemilihan ulang. Pemilihan ulang terus untuk panitia penyelenggaranya yang lebih berkualitas. Kemungkinan lah dari PPKD kabupaten menyiapkan panitia yang tegas, jujur, mungkin netral. Harapan kami itu. Kasihan lah, bukan hanya demokrasi yang tercederai. Calon atau kandidat yang mendapatkan suara terbanyak juga kan sekarang sudah dapat sanksi moral dari masyarakat. Betul. Di masyarakat, kalau saya kan aktif juga di Facebook, lihat-lihat di Facebook, ibu-ibu rempong itu salam 50 gitu. Jadi bahasa. Jadi udah ada cemoohan dari masyarakat. Iya. Terus kan itu pasti melekat jadi label. Itu tertuju untuk pemenang berarti ya. Oke, Kang Denny, hatur nuhun pisan sudah meluangkan waktunya mampir ke tempat kami ya. Mudah-mudahan semua permasalahan yang ada di Desa Karangsari cepat selesai, cepat ada tindakan lah dari pemangku jabatan. Terima kasih sekali lagi Kang Denny. Sama-sama. Yeah.